Dari Manado. Ya, Ibu silakan, kita belok kanan dulu. Udah ada kemana? ada di belakang. Pelan-pelan. Ayo cepat yang lain. Kita di pendoponya dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Terarah. Tidak bosan-bosannya channel Terarah mengeksplor video-video baru agar para penggemar atau subscribe dan Terarah merasa terpuaskan. Pada kali ini, channel Terarah akan memaparkan atau melempar tema tentang jalan-jalan atau wisata religi di sekitar Cirebon. Nah, yang saya ambil atau channel Terarah ambil adalah daerah Kesepuhan. Mungkin para pemirsa atau para subscribe sudah tahu daerah Kesepuhan adalah wilayah di mana di Kelurahan Kesepuhan, daerah Pakunwati, Kota Cirebon. Nah, Kelurahan Kesepuhan ini terdapat keraton Kesepuhan, artinya keraton yang yang sifatnya tua gitu ya, namanya Kesepuhan. Nah, keraton ini merupakan keraton peninggalan Sunan Gunung Jati. Nah, kita tahu Sunan Gunung Jati adalah penyebar Islam paling ulung di Jawa Barat yang dampak pengaruhnya hampir seantero Jawa Barat memeluk Islam, yang sebelumnya Jawa Barat mayoritas memeluk Hindu, Buddha, dan juga bahkan ada di antara masyarakat Jawa Barat yang masih memeluk Sunda Wiwitan. Tapi dengan perjuangan gigih Sunan Gunung Jati, maka Jawa Barat mayoritas hampir 98,8 sensus penduduk tahun 2021 memeluk Islam. Nah, ini adalah perjuangan dari Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini punya kerajaan ketika menyebarkan Islam, itu di daerah Kesepuhan. Nah, daerah ini adalah kerajaannya adalah berwarna putih. Gerbangnya adalah singa, dua singa, simbol kerajaan Prabu Siliwangi. Karena apa? Karena Sunan Gunung Jati adalah menantunya Prabu Siliwangi. Yang tadinya Prabu Siliwangi itu orangnya beragama Hindu. Nah, ketika Prabu Siliwangi kawin dengan seorang ratu dari keturunan Arab, maka Prabu Siliwangi memasuk Islam. Nah, disinilah Prabu Siliwangi punya anak perempuan yang dikawin oleh Sunan Gunung Jati. Maka kerajaan Kesepuhan itu adalah kerajaan Islam yang ada di Cirebon. Di situ tempat peninggalannya kerajaan Sunan Gunung Jati. Nah, di daerah Sunan Gunung Jati itu ada Masjid Agung, juga adalah Keraton Kesepuhan. Nah, Keraton Kesepuhan juga di situ banyak terdapat peninggalan pusaka atau perpustakaan atau museum, dan juga peninggalan tempat balai-balai pertemuan dari Sunan Gunung Jati. Nah, untuk lebih terpuaskan, maka pemirsa lihat video ini. Pelan-pelan dulu. Ya, silakan nomor dari Cibiru, Ibu ya, di pendoponya dulu. Dari Majelis Taklim apa nih? Arobani. Nanti silaturahmi ke pangerannya, Pak. Didoakan biar berkah sehat semuanya ya. Ketua rombongannya siapa ini? Ibu Dada. Ibu Dada. Mana Ibu Dada? Mana? Itu. Ini Ibu Dada. Sok minggir saya. Pangerannya didoakan biar berkah sehat semuanya. Nanti kita foto bareng. Masih gitu, ganteng gagah. Iya. Anaknya Sunan Gunung Jati. Mangga rombongan dari Cibiru, dari pesan Majelis Taklim Arobani Cibiru Bandung, yang masih di luar dipersilakan masuk di pendoponya dulu. Naik. Sini bro, sini buku dong, sini masih kosong. Nah, mangga. Oh, mau mandi, Pak? Enggak. Mau mandi. Enggak, kesembunyi aja mau video. Ini darah abadikan.
ini sering pendopo atau teh sangat Ya, etis. bisa dimulai nih Ibu Dada. Ya bisa sok. Udah siang. Mohon izin pada Ketua Rombongan Ibu Dada dan rombongan dari Majelis Salim Ar-Rabbani Ibilu Bandung. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang Bapak Ibu rombongan dari Majelis Salim Ar-Rabbani Ibilu Bandung di objek wisata ziarah Keraton Kasepuhan Cirebon, tempat tinggalnya Sunan Gunung Jati. Saya doakan semoga kunjungan ini mendapat berkah dari Allah SWT ya. Nanti kita akan berkeliling melihat Keraton Kasepuhan ini kurang lebih 40 menit ya. Nanti kita berkeliling melihat peninggalan Sunan Gunung Jati juga museumnya ya. Akan dipandu oleh saya perwakilan dari keraton, nama saya Sandi ya. Jadi awalnya keraton ini dibangunnya tahun 1430 Masehi bernama Keraton Pakuwati. Itu dibangunnya oleh Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Pangeran Cakrabuana. Dalam utama kota dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang sepatnya di sebelah timur tentu awalnya. Di sana sumur yang kena namanya Sumur Bandung, Sumur Kerjaan dan Sumur Tujuh. Ada fungsinya masing-masing. Kalau Sumur Bandung itu untuk awet muda ya. Sumur Kerjaan untuk kejayaan hidup yang untuk besar. Sumur Tujuh untuk kending jodoh. Nah ini barangkali bawa apanya buat nambah jodoh lagi ya. Yang belum punya jodoh nanti bisa bawanya di Sumur Tujuh ya. Nah dia dapat jodoh yang boleh atau buat putra putrinya ya. Nah botolnya sudah sediakan ya. Yang mana dari sumur peninggalan wali yang sudah 600 tahun lebih. Jadi ini mengandung aroma dari para wali ya. Lalu pada tahun 1479 Keraton Pakuwati ini diserang pada keponakan sekaligus menantunya Pangeran Walang Sungsang, yaitu Syekh Syarif bin Sunan Gunung Jati. Yang mana ayahnya Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mesir bernama Syarif Abdullah. Nasabnya itu keturunan yang ke-20 dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ibunya Sunan Gunung Jati adalah putrinya Prabu Siliwangi, Nyimas Rakatang atau Sarip Bangkudai. Orang ini namanya kompleks Tinggil. Dibangunnya tahun 1529, Siti artinya tanah, Tinggil tinggi tanah tinggi. Yang mana di sini ada 5 buah bangunan tanpa dinding namanya Mande. Sebelah kanan saya namanya Mande Sematinandu. Tempat duduknya penasihat sultan dan penghulu keraton ya. Ada 2 buah tiang nama 2 kali bersyahadat. Ada sembilan keraton Islam, tempat penyebaran agama Islam yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Juga tempat berkumpulnya para wali. Hari ini pilih Ibu Dada dan rombongan namanya Mande Malang Semirang. Dahulu tempat duduknya sultan dan keluarganya dari zaman Sunan Gunung Jati. Yang mudah-mudahan rombongan dari ini derajat para wali yang dimuliakan di mata Allah dan di mata manusia ya. Nah, sultan duduk sini ibu-ibunya untuk menenangkan prajurit dari Andalus sangat buana dan berperang, berkuda, memanah pada satu sebenarnya sabtonan. Di tengahnya ada buat tiang inti melambang untuk 5, jumlah tiang ini ada 20, melambang sifat Allah yang 20. Sebelah kiri saya namanya Mande Pandawa 5 untuk pengawal atau panglima perang keraton ya. Ada 5 buah tiang melambang untuk kita. Dan ini yang depannya Ibu Dada namanya Mande Pengiring, keluarga pengisolan. Juga satu lagi namanya Mande Kasmen, itu masih dibunyikan. Dibunyikannya gamelan kalian dari tempat ketika sultan setelah pasti dari Sakit Rasa. Itu masjidnya para wali, ibu yang 50 meter ke arah barat daya, sebelah jalan. Namanya Masjid Agung Sakit Rasa, dibangunnya abad 15 tadi malam oleh para wali. Ya, nanti barangkali ibu mau sholat dulu di sana Bu ya. Nah, semua bangunan sini masih aslinya ibu yang lantai marmer dan batanya usianya kurang lebih baru 500 tahun. Dari zaman Sunan Gunung Jati, 5 abad ibu ya. Kecuali atapnya udah diganti, gendengnya nama saya diganti 7 tahun yang lalu namanya silap dari Kai Jati. Nah sini barangkali ada yang tanyakan dari Ibu Dada dan rombongan, maka dari Majelis Rombani.